Coba bayangin bre, ada seorang anak kecil yang duduk diam di kamarnya, menyusun boneka Chucky miliknya dalam satu garis lurus yang rapih, menatapnya sedikit terlalu lama, seolah-olah dia pengen masuk ke dunia mereka. Lalu waktu meloncat jauh ke depan, ke November 2025, gadis yang sama kini sepenuhnya ditelan oleh kartel Gulf, terpojok di sebuah jalan perbatasan yang sepi ketika lampu kendaraan garda negara memotong debu malam. Tembakan meledak, sebuah kendaraan menghantam tiang listrik, lalu sunyi. Saat aparat mendekat, 5 anggota kartel tergeletak gak bernyawa, dan di antara mereka ada seorang perempuan muda, mengenakan kaos pink dan rompi dengan patch Chucky yang menyeramkan, simbol yang sebelumnya hanya dikenal di dunia gelap internet. Saat matahari terbit, nama yang dulunya hanya beredar di jalanan kini menjadi tajuk utama nasional, LaChucky, sebuah kisah yang sulit untuk dilupakan. Sebelum dunia mengenalnya sebagai LaChucky, dia hanyalah Karina, seorang gadis yang lahir entah di sudut mana di Reynosa, Meksiko. Gak ada yang benar-benar sepakat soal usianya bre, karena hidupnya sejak awal itu nyaris gak tercatat. Dia tumbuh dalam senyap, nyaris gak terlihat, selalu berada di belakang kakak perempuannya, yaitu Nayeli, yang dikenal sebagai Lachata. Seolah-olah Nayeli ini adalah satu-satunya jangkar yang membuatnya tetap berdiri di lingkungan yang gak pernah bener-bener aman. Rumah mereka miskin tapi masih ada tawa, seenggaknya selama Nayeli ini ada. Tapi satu hal yang diingat orang tentang Karina bahkan sejak kecil adalah ketertarikannya yang aneh pada film horor. Saat anak-anak lain itu nonton kartun, dia muter film Chucky berulang-ulang. Dia ngoleksi boneka-boneka si pembunuh kecil itu, bukan satu atau dua, melainkan satu baris penuh yang tersusun rapih di atas tempat tidurnya. Teman-temannya bercanda bilang kalau dia memperlakukan boneka itu udah kayak teman beneran. Tapi ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Karina bukan sekedar menikmati film-film itu, dia mengagumi kekerasannya. Humornya yang agak twisted ini, gagasan bahwa sesuatu yang tampak gak berbahaya itu bisa berubah menjadi mematikan. Bahkan sebagai anak-anak, dia udah tertarik pada kegelapan ini bre, seolah-olah kegelapan itu menyambutnya. Lalu datanglah tahun 2011, dan bersama itu hari yang mengubah segalanya. Nayeli meninggal dalam keadaan yang hingga kini masih diselimuti misteri. Polisi menutup kasusnya dengan cepat, tapi bagi Karina itu gak berarti apa-apa. Kehilangan kakaknya meretakkan sesuatu di dalam dirinya bre, sesuatu yang sebenarnya udah rapuh jauh sebelum tragedi itu terjadi. Gadis yang dulu selalu mengikuti Nayeli ini kemanapun mulai menjauh dari dunia. Rumahnya menjadi lebih sunyi, lebih dingin. Karina berhenti bermain di luar, berhenti berbicara. Obsesi terhadap Chucky ini justru makin dalam. Lebih banyak boneka, lebih banyak poster, lebih banyak adegan yang dihafal. Perlahan dia mulai menghilang. Awalnya itu hanya beberapa jam, lalu beberapa hari, lalu selamanya. Ketika dia akhirnya muncul kembali, dia bukan lagi sebagai Karina bre. Dia melangkah ke dunia kartel kayak sebagian orang melangkah ke takdir. Pelan, sadar, seolah-olah dia telah mempersiapkan dirinya sepanjang hidupnya. Gak ada yang tahu pekerjaan pertamanya atau siapa yang ngebawanya ini masuk ke dunia kartel ini. Yang orang tahu itu hanyalah satu hal, perubahan itu terasa gak terelakkan. Ketertarikannya pada sesuatu yang polos lalu berubah menjadi brutal, kini menjadi blueprint baru buat hidupnya. Seseorang di dalam organisasi memberinya julukan LaChucky, terinspirasi dari boneka-boneka yang masih dia simpen. Dan yang pasti ketika nama itu melekat, dia nggak menolaknya, dia justru tumbuh ke dalamnya. Para penyelidik kemudian menggambarkan jejak awalnya itu sebagai sebuah kehampaan. Gak ada tanggal, gak ada lokasi pasti, gak ada penampakan yang bisa dikonfirmasi. Dia menanggalkan identitas masa kecilnya sepenuhnya, meninggalkan hanya potongan-potongan samar, sebuah rumah yang hancur, deretan boneka pembunuh, dan seorang gadis yang terlalu dini belajar bahwa horor itu bisa terasa nyaman. Saat dia benar-benar menjejakkan kaki di dunia kartel, gak
Gak ada lagi yang tersisa dari Karina. Boneka-bonekanya masih ada, tapi kepolosan di baliknya itu udah digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Tapi setiap legenda di dunia kartel itu selalu punya batas waktu, dan ketenangan dingin dari Karina ini perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, bre. Bahkan bagi orang-orang di pihaknya sendiri. Popularitasnya yang meledak di media sosial itu bukan cuma menarik perhatian publik, tapi juga menarik sorotan yang kagak diinginkan, yaitu polisi, rival, bahkan petinggi dalam kartelnya sendiri mulai merasa resah. Lacaki terlalu kelihatan, terlalu terkenal, terlalu sulit dikendalikan. Di dunia tempat bertahan hidup yang bergantung pada kerahasiaan, Karina ini justru hidup di bawah sorotan kamera, seolah-olah dia menantang siapapun untuk melihat dia. Menjelang 2025, tekanan itu makin kerasa. Operasi kartel Golf itu mulai goyah, wilayah diperebutkan, dan pengkhianatan menjadi bisikan sehari-hari. Karina tetap sama kayak dulu, tenang, nyaris tanpa emosi. Tapi orang-orang terdekatnya mulai melihat retakan kecil, bre. Dia jadi lebih sering bergerak sendirian, lebih jarang mengikuti perintah panjang, lebih percaya pada instingnya sendiri. Seakan-akan dia udah menerima satu hal yang kebanyakan orang kartel itu butuh waktu bertahun-tahun untuk sadari, bahwa semua ini gak akan berakhir baik, dan mungkin memang gak seharusnya berakhir lama. Lalu tibalah malam itu di November 2025, sebuah jalan perbatasan yang sepi, debu berputar di bawah cahaya lampu kendaraan. Gak ada dramatisasi, gak ada pidato terakhir, hanya keputusan cepat, suara tembakan dan benturan keras yang mengakhiri semuanya. Ketika asap menghilang dan aparat mendekat, cerita Lacaki itu berakhir di tempat yang sama seperti banyak legenda kartel lainnya, di atas aspal dingin, di antara tubuh-tubuh lain yang dulu juga merasa nggak tersentuh. Ironisnya, saat itulah dunia benar-benar mengenalnya. Foto-fotonya tersebar di mana-mana. Rompi dengan patch cakinya itu, wajah yang masih tampak anehnya tenang, media menulis namanya, netizen membedah videonya, dan orang-orang bertanya-tanya gimana seorang gadis dengan boneka di masa kecilnya itu bisa berubah menjadi sosok yang begitu mematikan. Tapi bagi mereka yang benar-benar memperhatikan, jawabannya udah ada sejak awal. Karina gak pernah benar-benar berubah. Dunia di sekelilingnya lah yang akhirnya menyusul kegelapan yang udah lama dia peluk. Lacaki kini tinggal cerita, legenda singkat yang lahir dari kemiskinan, trauma, dan kekerasan tanpa henti. Boneka-boneka itu, simbol yang dulu dianggap lelucon, kini terasa udah kayak pertanda. Seorang anak yang menemukan kenyamanan dalam horor, tumbuh dewasa di dunia yang menjadikan horor itu sebagai kenyataan sehari-harinya. Dan seperti banyak kisah di dunia kartel, ceritanya nggak ditutup dengan pelajaran moral yang rapih. Hanya satu kesunyian pahit yang tersisa, dan sebuah pertanyaan yang menggantung. Apakah Karina pernah punya kesempatan untuk menjadi sesuatu yang lain? Atau sejak awal, garis hidupnya memang udah tersusun rapih, kayak boneka-boneka Caki yang dulu dia sejajarkan di atas tempat tidurnya. Dan disitulah ceritanya ini benar-benar berhenti. Meski gema namanya masih kerasa lama setelah peluru terakhir dilepaskan, berkas resmi menutup kasus dari Lacaki dengan bahasa yang dingin dan juga rapih. Seolah-olah semua itu hanyalah satu insiden lagi di wilayah yang udah terbiasa dengan kekerasan. Tapi orang-orang yang mengikuti kisahnya itu tahu ada sesuatu yang berbeda di sini. Kematian Karina bukan hanya soal baku tembak atau angka korban. Itu adalah tabrakan antara mitos yang dia bangun sendiri dan kenyataan brutal yang gak pernah bisa dia kendalikan sepenuhnya. Entah dia dikhianatin, dijual, atau sekedar kelelahan oleh permainan yang dia mainkan terlalu jauh. Tapi ya apapun itu, hasil akhirnya tetap sama. Jalannya itu selalu buntu. Pemakamannya kerasa ganjil, hampir surrealis. Di antara bunga dan wajah-wajah yang berduka, ada sebuah boneka Caki yang diletakkan di samping peti matinya. Bagi sebagian orang itu cumanlah simbol aneh. Bagi yang lain itu terasa udah kayak lingkaran yang menutup dengan sendirinya. Seorang gadis yang memulai segalanya dengan boneka horor mengakhiri hidupnya ditemani oleh representasi paling jujur dari dirinya sendiri. Gak ada pidato besar, gak ada penebusan dosa yang dramatis, hanya keheningan
keheningan dan rasa nggak nyaman yang sulit dijelaskan. Kematian Lachaki juga membuka kembali percakapan yang lebih luas tentang gimana wajah dunia kartel itu lagi berubah, bre. Dia bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari gelombang baru, di mana perempuan muda nggak lagi hanya berada di pinggir, tapi berdiri di garis depan, memegang senjata, memimpin ketakutan. Tapi yang membuat Karina ini terus dibicarakan itu bukan semata karena dia perempuan, melainkan karena caranya menjalani kekerasan itu sendiri. Dia nggak bersembunyi, dia nggak berpura-pura normal, dia menampilkan semuanya, mentah, mengemas darah dan senjata menjadi tontonan. Seolah-olah batas antara kehidupan nyata dan panggung media sosial itu udah kagak ada lagi. Dan mungkin itulah warisan paling disturbing dari Lachaki. Setiap video dirinya terasa udah kayak adegan film yang terlalu nyata. Nggak ada naskah, nggak ada kamera yang bisa memotong adegan ketika segalanya berjalan terlalu jauh. Dia hidupnya cepat, terlihat, dan berisik di dunia yang biasanya menghukum siapapun yang melakukan hal itu. Pada akhirnya dunia kartel melakukan apa yang selalu dilakukannya. Dia menelan miliknya sendiri. Karina nggak meninggalkan pelajaran moral yang jelas. Nggak ada kesimpulan yang rapi. Yang tersisa cumanlah pertanyaan yang nggak pernah terjawab. Apakah dia memilih jalan ini atau jalan itu yang lebih dulu memilihnya? Apakah dia benar-benar menikmati semuanya atau hanya memainkan peran yang terlalu lama hingga lupa bagaimana caranya berhenti? Seperti boneka-boneka yang dulu dia susun dengan rapih, hidupnya tampak teratur dari luar. Tapi di balik itu ada kekacauan yang akhirnya runtuh dengan satu suara tembakan terakhir. Dan mungkin itulah bagian paling jujur dari kisah Lachaki ini, bre. Oke, segitu aja buat video gue kali ini. Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.